Halo, assalamualaikum. Hari ini kita ada satu unit servisan yaitu sebuah netbook Lenovo ThinkPad ya, dengan kondisi ini touchpadnya tidak bisa berfungsi sama sekali. Jadi kursornya tidak muncul. Dan kalau kita perhatikan untuk tipenya adalah X230 Lenovo ThinkPad X230 ya, jadi touchpadnya tidak bisa difungsikan sama sekali. Nah, seperti ini kita perhatikan dulu. Ini ya, kursor tidak muncul sama sekali, tapi kalau kita menggunakan mouse eksternal, dia kedetek ya, dia bisa muncul. Tapi kalau kita menggunakan touchpad bawaan, nah ini tidak muncul sama sekali. Oke, jadi permasalahan apa untuk kerusakan seperti ini? Untuk touchpad yang tidak berfungsi itu disebabkan oleh dua faktor ya. Yang pertama itu bisa rusak software, yang kedua bisa rusak di bagian hardware-nya, dan kita akan coba cek satu-satu. Kita akan coba atasi dengan software dulu ya. Kita cek barangkali ada drivernya yang tidak terinstall. Nah, langkah pertama kita klik ini device manager ya. Tekan tombol Windows, kemudian ketik aja device manager. Kita di sini akan cek dulu apakah touchpad hardware dari touchpadnya terdeteksi atau tidak di bagian mouse dan pointing device. Nah, di sini. Nah, ini yang terdeteksi hanya mouse eksternal ya. Jadi ini kursornya bisa bergerak. Ini saya menggunakan mouse eksternal. Nah, di situ optical drive itu berarti mouse USB ya, atau mouse eksternal. Jadi untuk apa namanya itu touchpad bawaan dia tidak terdeteksi sama sekali untuk di bagian hardware-nya. Oke, kita akan coba update drivernya barangkali karena memang drivernya tidak berfungsi dengan baik ya, sehingga kita mesti update. Harapannya nanti kalau misalkan sudah diupdate touchpadnya bisa difungsikan lagi. Dan di sini kita ketik aja untuk drivernya yang kita butuhkan, yaitu untuk Lenovo X230 ya, ketik saja seperti itu. Jadi untuk ThinkPad di seri yang lain caranya sama ya kalau kita mau update driver. Nah, di sini sudah muncul, kita klik di bagian halaman paling atas. Ya, kita cari yang updatean terakhir. Ini Cybernetic ThinkPad. Kita cek dulu. Ini untuk di bagian driver touchpadnya. Kita klik download. Oh, kok muncul seperti ini? Kita cancel aja, kita coba cari yang lain. Ini berarti mungkin driver untuk Lenovo yang umum ya. Kita cari yang spesifik. Untuk tipe X230 lah, ini sudah muncul. Nah, ini halamannya sudah muncul. Kemudian kita klik di bagian driver and software ya, di sebelah kiri. Kita klik ini. Tunggu dulu sampai dia muncul. Kemudian kita akan klik di bagian manual update ya, kita select driver, klik cari mouse atau touchpad ya, atau keyboard biasa jadi satu seperti ini ya. Ini tinggal kita klik, kemudian kita cari update terakhir. Nah, di sini ada tahun 2020 ya, ini updatean terakhir. Di bawahnya ini di bawah tahun 2020, jadi yang kita download yang paling terakhir aja untuk update-nya. Oke, ini sudah kita download, dan sebetulnya ini sudah saya install ya, sudah saya install sebelumnya, tapi tetap hasilnya nihil ya. Untuk touchpadnya tidak bisa difungsikan walaupun sudah saya restart, ini masih tidak berfungsi. Nah, kalau sudah seperti ini maka kita akan coba software yang kedua, yaitu dengan settingan BIOS. Kita akan masuk ke bagian BIOS terlebih dahulu. Nah, untuk masuk di bagian BIOS dalam kondisi mati laptopnya, kita pencet power, kemudian langsung dipencet F1. Ya, langsung pencet F1 sampai muncul tampilan seperti ini. Ya, sampai muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan BIOS dari Lenovo ThinkPad.
Kemudian apa yang mesti kita cari, kita geser ke bagian config dan kita cari menu keyboard atau mouse. Nah, seperti ini. Enter. Nah, di situ ada trackpad, track point dan touchpad. Pastikan semuanya itu enable, ya, semuanya enable. Nah, kalau tulisannya disable seperti ini, ganti ke enable. Nah, seperti ini. Ya, dua-duanya harus enable. Ya, semuanya harus enable. Oke, kita kembali dengan pencet escape atau ESC. Kemudian kita akan menuju ke bagian UEFI atau legacy boot. Ya. Ketika kita sudah setting tadi untuk di bagian touchpadnya dia enable, kemudian di restart dan kendalanya masih sama, nah kita kembali ke BIOS lagi seperti ini dan pastikan di situ kita cek satu-satu ya. Kita akan menggunakan UEFI dulu. Kalau misalkan kita restart dan ternyata masih sama, maka kita ganti ke legacy. Nah, salah satu dari ini UEFI atau legacy ini pasti kalau misalkan yang rusak itu di bagian software, salah satunya itu akan bisa memfungsikan kembali touchpad atau trackpadnya. Jadi silakan diotak-atik, dicoba satu-satu antara UEFI sama legacy. Salah satunya pasti bisa memfungsikan kembali dari fungsi touchpadnya. Kalau sudah, kita klik exit saving. Ya, ini exit saving changes. Ya, kita enter, kemudian pilih yes. Ya, pilih yes. Jadi seperti ini untuk di bagian software. Kita update drivernya dulu. Kalau nggak bisa, kita akan coba masuk ke settingan BIOSnya. Oke, ini akan kita coba. Kita cek. Ya, ini saya percepat ya untuk bootingnya. Nah, ini kita sudah sampai ke tampilan menu dan ternyata masih sama. Trackpad atau touchpad tidak bisa berfungsi, masih sama. Kalau seperti ini, kita akan coba dengan mouse ya. Nah, ini dengan mouse dia bisa difungsikan, tapi ketika kita menggunakan touchpad dia tidak berfungsi. Nah, kalau kita sudah update driver gagal, kemudian kita setting BIOS juga gagal, indikasinya adalah ini terjadi kerusakan di bagian hardware. Oleh karena itu kita akan coba bongkar terlebih dahulu. Kita akan angkat di bagian touchpadnya seperti ini. Kita bongkar dulu ya. Oke, ini sudah terangkat. Kita akan lepas di bagian touchpad. Nah, soketnya kita lepas. Kita akan coba diagnosa yang paling mudah dulu, yaitu kita akan mengukur setiap jalur kabel fleksibelnya, apakah ada yang putus atau tidak. Nah, ini kita lepas dulu ya. Nah, untuk kerusakan di bagian touchpad itu sering juga terjadi di bagian fleksibelnya. Kalau misalkan touchpadnya itu sendiri, saya jarang ya menemui touchpad yang benar-benar rusak, itu jarang. Nah, sekarang kita akan coba ukur satu-satu. Nah, ini jalur paling kanan ya, dia berbunyi antara ujung ke ujung. Yang kedua berbunyi. Kita cek yang ketiga. Berbunyi ya, tersambung. Kita cek yang satunya lagi. Nah, ini juga berbunyi, berarti dia jalurnya aman. Bunyi juga, jalur aman. Ini masih aman. Nah, ini harus presisi ya. Nah, ini pun juga aman. Ini masih aman dan kita cek di bagian jalur terakhir. Nah, ini dia. Ternyata ada putus jalur di bagian jalur paling kiri. Nah, itu putus jalur di situ. Ya, jadi kita temui ada salah satu dari pin ini yang mengalami putus, yaitu di bagian paling kiri. Oke, kita akan langsung solder saja, kita jumper. Ya, kita jumper dari ujung ke ujung seperti ini, kita solder. Dan untuk timahnya itu cukup sedikit saja ya. Kita solder dari ujung ke ujung dengan kabel jumper seperti ini. Nah, ini kebetulan untuk di bagian ujung satunya sudah saya solder sebelumnya, dan ini tinggal di ujung yang satunya. Oke, ini sudah saya solder dari ujung ke ujung. Kita akan coba cek.
ya, apakah dia sudah kontinuitasnya sudah tersambung. Nah, ini sudah ya, sudah bisa tersambung. Nah, sekarang tinggal kita pasang saja. Oke, kita pasang dulu, presisikan ya. Dan ketika sudah dipasang, karena kita menggunakan kabel jumper, maka kita mesti lapisi bagian bawahnya, yaitu di situ di bagian touchpadnya itu kan ada eh, frame dari logam, yaitu kita balut dengan selotip supaya tidak ngeground atau tidak short dengan jalur negatif. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan rapikan ke laptopnya. Ini akan saya pasang touchpad dan keyboardnya. Oke, ini sudah saya pasang semuanya dan laptop sudah saya nyalakan. Nah, sekarang kita perhatikan ini saya belum menyentuh di bagian touchpadnya sama sekali. Dan kalau diperhatikan untuk di bagian layar belum ada kursor ya. Belum ada tampilan kursor yang muncul. Untuk mouse USB pun juga tidak saya pasang ya. Ini saya lepas, tidak saya pasang. Dan kita akan coba menggunakan trackpadnya. Apakah ketika disambung jalur yang putus tadi sudah berfungsi, dan ternyata benar sudah berfungsi normal. Oke, jadi ini saya menggunakan touchpad ini sudah berfungsi dan kursor sudah muncul. Nah, seperti ini sudah muncul, berarti indikasinya adalah memang terjadi kerusakan di bagian hardware-nya, dan sering kerusakan itu terjadi, yang paling sering ya terjadi itu di bagian BIOS ya, kalau enggak di bagian hardware. Kalau dengan kita otak-atik software dia tetap gagal, berarti kemungkinan rusak di bagian hardware. Dan ini sudah kita sambung dan trackpad sudah touchpad sudah bisa difungsikan dengan baik ya, aman, bisa difungsikan lagi. Dan mungkin itu untuk di video kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan assalamualaikum.